Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kejuaraan catur dunia wanita FIDE tahun 2015 berlangsung di Ukraina. Juara bertahan Maria Muzychuk dari Ukraina menghadapi tantangan Hou Yifan dari Cina. Kata tantangan mungkin serasa kurang tepat karena Hou Yifan adalah mantan juara dunia catur dunia wanita sebelum Muzychuk yang melepaskan gelarnya dengan tidak mempertahankannya selama turnamen knockout FIDE tahun 2015. Belum lagi, Yifan adalah nomor 1 dunia wanita saat ini secara elo rating. Sebelum kejuaraan FIDE itu, keduanya bertemu di Women's Grand Prix Monte Carlo di Monaco. Bagaimana pertemuan keduanya? Oke, langsung saja kita ikuti partai yang sangat menarik dari dua pecatur wanita papan atas dunia ini. Maria Muzychuk yang memegang putih memulai permainan dengan E4. Hou Yifan membalas C5, kuda F3, dibalas D6. Lalu Muzychuk memainkan gajahnya ke B5, skak. Yifan menutup dengan kuda. Setelah itu baru Muzychuk melakukan rokade pendek. Yifan mencoba mengusir gajah ini yang dirasa cukup mengganggu dengan A6 sehingga memaksa gajah Muzychuk mundur. Selanjutnya Yifan mengembangkan kudanya C4, G6. Perkembangan yang sangat logis oleh hitam di sini. Sebuah struktur yang sangat masuk akal untuk menempatkan gajah peta gelap di sepanjang diagonal A1 H8. Lanjut kuda C3, gajah G7. Muzychuk benteng E1 menempatkan benteng ke tengah, membantu dorongan pion pusat. Gajah G4, Hou Yifan memulai inisiatif, menempatkan perwira pertama yang melintasi garis tengah, menempatkan perwira pertama ke daerah lawan. Lalu Muzychuk gajah F1. Gajah ini tidak terlihat baik posisinya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengaktifkan kembali gajah ini? Jika putih bermaksud membuat fianchetto gajah ke G2, maka akan membutuhkan tempo 3 langkah untuk melakukannya. Lanjut kuda G ke E5, menawarkan pertukaran kuda, dan putih bermain dengan mendorong pion D, mendukung pion pusat dan membuka jalur diagonal pengembangan gajah. Dan langsung dibalas Yifan dengan rokade pendek. Gajah E3. Setelah ini Yifan memulai pertukaran pertama, kuda pukul kuda dan balik dipukul menteri. Kuda datang melompat ke E5. Hitam kembali memiliki kuda satunya untuk menyerang menteri, sehingga di sini sebenarnya ada pilihan bagus menteri ke G3, tapi putih sudah terlanjur menempatkan gajah di sini, memiliki rencana mendorong pion G3 dan menempatkan fianchetto gajah ke G2, sehingga rencana putih sekarang adalah menyelamatkan menteri ke D1, kuda C6 dan menteri D2. Rencana putih adalah serangan di sayap raja dengan mengadu gajah ke H6, selanjutnya dorongan pion H4 dan H5, juga gerakan kuda putih ke D5. Oke, hitam melanjutkan benteng B8, kuda E2, E5, kuda C3, langkah pengulangan kuda kembali ke C3. Mungkin Muzychuk berpikiran setelah hitam terlanjur main E5, putih dapat menempatkan kudanya ke petak D5 tanpa hitam dapat mengusiknya karena hitam terlanjur melangkahkan pion E2 petak. Lanjut gajah E6 dan langsung saja Muzychuk menempatkan kudanya ke D5, petak yang sangat kuat dan tidak terusik. Tema pembukaan Inggris yang terkenal dengan struktur seperti ini. Putih menempati lubang D5 yang indah dengan kudanya, ketika hitam biasanya dipaksa untuk menahannya atau melepaskan pasangan gajah untuk menyingkirkannya. Hitam melanjutkan B5 dengan maksud membongkar lajur B untuk bentengnya. Dibalas putih B3, F5 untuk yang kedua kali dengan bantuan benteng. Yifan mencoba untuk membuka lajur F. Sekarang ada ancaman F4 yang mendapatkan gajah. Muzychuk merespon G3 dengan maksud menghadang lajur pion F. Menurut banyak pengamat,
Ini adalah langkah kurang akurat karena dapat menyebabkan rusaknya struktur pion perisai Raja Putih, dan Yifan tidak mempedulikannya dan terus mendorong pionnya maju. G kali F4 dan E kali ke F4 sekaligus membuka diagonal ini menyerang benteng. Putih sejenak membiarkan bentengnya dan bermain kuda kali F4, ancaman memukul gajah. Gajah G4, gajah G2. Putih akhirnya membawa gajah ini ke G2, sesuatu yang telah dia perjuangkan sejak langkah 9 saat gajah berpindah ke F1. Ironisnya, biaya ini harus dibayar mahal Putih dengan rantai pionnya yang hancur. Muzychuk sengaja membiarkan bentengnya terancam, mengizinkan benteng pasifnya ditukar dengan gajah berbahaya hitam. Gajah ini ke G2 demi menjaga petak lemah F3. Oke, hitam melanjutkan kuda E5. Yifan membiarkan benteng putih dan lebih memilih fokus dalam perebutan peta F3 yang lemah bagi putih. H3 bermaksud mengusir gajah, tapi ini tampaknya tidak efektif karena sebenarnya fokus hitam adalah penguasaan terhadap peta F3, dan hitam mendahului aksi menempati peta F3 dengan kuda F3 skak sambil mengancam garbuan, dan terpaksa harus diambil putih oleh gajah, dan gajah hitam mengambil. Muzychuk bermain kuda E6, ancaman garbuan, tapi Yifan tidak mempedulikan dan menempatkan menterinya ke H4, membiarkan bentengnya dan lebih memilih pion H3 yang memiliki prospek ancaman mat. Muzychuk bermain kuda G5 dengan maksud melindungi pion H3 sekaligus meminta pertukaran dengan gajah hitam. H6 mengusir kuda dan kuda kali F3 dan balik dipukul benteng. D4 benteng kali H3, ancaman mat berupa benteng ke H1. Putih bermaksud melarikan rajanya ke F1, dan Yifan melanjutkan dengan langkah posisional. Ya, menteri G4 memotong jalur kabur raja, dan setelah langkah menteri G4 ini, putih menyerah. Ada ancaman mat ke benteng H1, atau apabila di sini putih melanjutkan F4, maka akan direspon hitam menteri F3 skak, ditutup menteri dan benteng ke H1 skak mat, dan raja putih tetap skak mat. Oke, demikianlah partai antara dua pecatur wanita papan atas dunia ini, Muzychuk versus Yifan di Women's Grand Prix Monte Carlo Monaco tahun 2015. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah Raja D7. Apabila benteng ke H8, maka benteng ke G8, benteng kali G8, dan benteng kali G8 skak mat. Atau apabila hitam menjalankan bentengnya ke H6, maka benteng H3, benteng ke D6 skak, gajah kali benteng skak mat. Atau apabila benteng kali G3, maka benteng pukul benteng skak mat. Atau apabila hitam menjalankan bentengnya ke H4, maka benteng ke H3. Apabila benteng pukul benteng, maka benteng ke G3 skak mat. Atau apabila benteng ke D4 melakukan skak, maka ditutup dengan gajah ke D6 skak mat. Dalam posisi ini, apabila hitam menjalankan bentengnya ke H7, maka benteng G7. Apabila benteng ke H6, maka benteng 2 ke G6 skak mat. Atau apabila benteng ke H3, maka benteng 2 ke G3 skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.